sekalian, terima kasih saya ucapkan pada teman-teman sudah hadir di ruangan ini. Dan alhamdulillah Pak Kapsek, Pak Dr. Sudirjen sudah hadir dalam rangka memberikan pengantar atau mukadimah gitu untuk acara diseminasi budaya positif. Jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Kebetulan saya bagian dari CGP Angkatan 8 di Kota Serang, Bapak. Jadi kita belajar sistemnya daring dan luring. Daring itu memakai modul, kemudian luring pada acara lokakarya. Biasanya lokakaryanya 1 bulan 1 kali. Nah, di modul 1, modul 1.4 khususnya ada materi budaya positif. Budaya positif ini salah satu tema yang diberikan oleh fasilitator dalam rangka untuk mengejawantakan, gitu, mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini nanti kita diskusikan, ada beberapa materi, diantaranya ada 5 teori kontrol bagi guru, kemudian ada kebutuhan manusia, kemudian ada yang paling menarik adalah kita akan membicarakan tentang keyakinan kelas, Pak, ketertiban secara lebih sempit di dalam kelas. Kemudian ada juga budaya positif yang kaitannya dengan penanganan pelanggaran, Pak. Penanganan pelanggaran ini secara spesifik materinya, dan saya undang teman-teman dari GDS, Pak. Jadi dari GDS ini biar relate gitu, biar biar nge-klop gitu. Apa yang di match ya, biar match apa yang kita bicarakan nanti bisa diimplementasikan dari apa yang kita diskusikan. Dan bagaimana menanganinya? Nah, di situ ada materi nanti segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa nanti mungkin di materi selanjutnya. Di slide selanjutnya kita akan membahasnya bersama-sama. Kurang lebih 1 sampai 1,5 jam lah kira-kira. Dan kehadiran Bapak di sini sebagai sebagai pimpinan untuk mendukung menambahkan bagaimana sih aturan-aturan yang ada di sekolah ini, gitu kira-kira. Oleh karena itu, terima kasih Bapak sudah hadir di sini, memberikan support bagi kami, khususnya bagi teman-teman di GDS pada umumnya. Monggo Bapak untuk mengasih pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur yang biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayangnya lah kita sampai dengan saat ini masih diberikan kesempatan untuk bernapas, bernapas dengan kasih sayangnya. Salawat serta salam semoga selalu berlimpah dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya sampai akhir zaman. Yang pertama, rasa syukur saya adalah karena tahun ini kita dapat membuktikan sebagai sekolah yang penuh dengan guru-guru yang punya kualitas, membuktikan bahwa Angkatan 8 CGP pun salah satunya ada guru kita yaitu Pak Irfan. Yang saya pahami bahwa guru penggerak ini adalah bagian dari inovasi program pembibitan calon pemimpin di lingkungan satuan pendidikan. Itu terbukti bahwa ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pusat, bahwa salah satu kriteria menjadi pimpinan ke depan adalah mereka yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Saat ini Pak Ip dalam proses
pembibitan itu dalam proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat menyiapkan calon pimpinan ke depan. Karena menjadi pimpinan itu di samping memang dilahirkan oleh lingkungan, di samping oleh adanya gen, juga perlu ada upaya-upaya kreatif, inovatif dari stakeholder yang ada, yang memang punya kewajiban menyiapkan calon-calon di depan melalui kegiatan-kegiatan inovatif, kreatif, dan penuh dengan ide-ide bagaimana melakukan pengendalian terhadap organisasi yang akan dipimpinnya nanti. Maka Pak Iip Rifai selaku calon pimpinan ke depan dalam durasi waktu yang begitu panjang menurut saya itu dibekali dengan berbagai macam teori-teori, termasuk di dalamnya bagaimana mempraktekkan teori-teori itu supaya nanti ketika menjadi pimpinan jauh lebih berbobot, jauh lebih memiliki kemampuan memanage, melakukan tata kelola pada institusi yang nanti akan menjadi bebannya. Manakala seorang pimpinan tidak disiapkan, maka saya yakin akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam prakteknya. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa pola calon guru penggerak ini adalah sebuah proses, sebuah inovasi, gagasan-gagasan, inovasi pemikiran dalam rangka menyiapkan pimpinan ke depan. Dan tidak heran teman-teman, saya melihat bahwa dua teman kita, kakak kelasnya Pak Iip, itu terlihat jelas bagaimana cara mereka bertindak, bagaimana cara mereka melakukan problem solving ketika menghadapi masalah di lapangan. Termasuk juga bagaimana mereka mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Untuk apa? Untuk kemajuan, perbaikan, proses pendidikan. Karena mereka terus bergerak, menggerakkan, gitu ya. Nah itu teman-teman semua. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan saat ini adalah bagaimana Pak Iip melakukan sharing best practice. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dipelajari terhadap teman-teman. Dipilihlah teman-teman yang tergabung dalam GDS. Apa singkatannya GDS? Gerakan Disiplin Sekolah. Nah, dengan dilakukannya diseminasi yang diprakarsai dan dilakukan langsung, disampaikan langsung oleh guru penggerak, saya berharap bahwa akan ada impact, positive impact yang diberikan oleh Pak Iip kepada teman-teman, dan itu akan berdampak kepada cara pandang teman-teman dalam mengelola GDS di sekolah kita, dan itu bila berhasil akan sangat membantu program sekolah, membantu saya selaku pimpinan, membantu sekolah, dan dampaknya adalah adanya perubahan mindset teman-teman, guru, anak-anak sekolah terhadap bagaimana mereka harus bersikap sebagai warga sekolah yang baik. Itu menurut saya. Nah, mudah-mudahan teman-teman dalam durasi waktu 1,5 jam ya Pak ya, itu akan terbentuk mindset dari teman-teman GDS yang outcomes-nya adalah saya berharap anak-anak kita pun akan berubah menuju arah yang jauh lebih baik. Tidak masalah mereka itu berubahnya dalam waktu cepat atau waktu lambat. Sepanjang ada perubahan, itu namanya menunjukkan positive progress. Gitu ya. Jadi selamat teman-teman menjalankan kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Iip, dan sangat tepat menurut saya. Budaya positif ini harus ditanamkan pertama kepada teman-teman yang tergabung dalam gerakan disiplin sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi
awal buat kita untuk menyatukan persepsi kita bagaimana merespon mengatasi berbagai macam persoalan kedisiplinan, baik itu disiplin dengan teman-teman sesama guru maupun disiplin anak. Karena sekolah ini adalah kawah sarjana kehidupannya bagi para insan-insan yang akan bermanfaat nantinya baik bagi masyarakat, bangsa dan juga negara. Selamat berdesiminasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan yang lebih penting sekali kegiatan ini akan membawa keberkahan bagi semua kita. Saya rasa itu Pak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan bicara tentang budaya positif. Sebenarnya budaya itu nggak usah pakai positif juga, sebenarnya harusnya adalah positif. Jadi kalau yang negatif itu bukan budaya sebenarnya. Jadi kalau budaya positifnya udah untuk meyakinkan bahwa budaya itu yang dibawa adalah positif. Saya kira kalau perspektif bahasa begitu. Kalau budaya itu berarti positif sebenarnya, tapi ini ditambah positif lagi, budaya positif begitu. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut. Tujuan desiminasi ini adalah berbagi ilmu terkait budaya positif, sharing gitu ya. Sharing saya dengan teman-teman. Kenapa memilih teman-teman GDS? Ya karena GDS ini bagian dari salah satu komponen untuk mewujudkan budaya positif di sekolah gitu ya. Berbagi ilmu terkait budaya positif. Yang kedua, diskusi. Ya, diskusi aja santuy ya, bukan berarti saya ini ya memberikan materi, bukan. Yang ketiga, berkolaborasi menerapkan budaya positif di SMK 1 Kota Serang. Saya yakin tim GDS ini sudah berupaya secara maksimal begitu ya, terkait dengan aturan-aturan, tindakan, penegakan hukum, sanksi dan lain sudah sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu di awal tahun ajaran mungkin kita bisa diskusi soal ini. Kemudian, yang kita diskusikan di sini ada teori, ada disiplin positif, kemudian teori motivasinya, kemudian ada hukuman, ada penghargaan dan restitusi. Nanti kita mungkin bisa diskusikan apa itu motivasi, hukuman, penghargaan dan lain-lain. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mungkin berlaku bagi teman-teman yang wali kelas begitu ya. Bagaimana membuat aturan di kelas, aturannya dua arah begitu ya, bukan aturan satu arah dari gurunya, muridnya tidak diajak begitu. Nah, keyakinan kelas ini bisa dipraktekkan nanti di teman-teman di kelas begitu, bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini ada teori dari salah satu tokoh psikologi. Ini ada 5 dasar kebutuhan. Kemudian ada posisi kontrol guru. Ini yang paling penting nih. Yang merah ini ada 5 posisi kontrol guru. Nanti kita masuk ke kategori guru yang seperti apa. Nanti mungkin kita bisa lihat setelah kita melihat video. Gitu. Kemudian ada segitiga restitusi. Teman-teman pernah mendengar restitusi? Pernah kan di kasus penganiayaan kemarin siapa tuh? Dan di siapa yang penganiayaan anaknya berhari-hari berbulan-bulan? David Ozora. Nah itu ada restitusi. Jadi kemarin tuh kejadiannya si korban minta ganti rugi. Ganti rugi karena anaknya kan berbulan-bulan di rumah sakit, tidak sadarkan diri. Kemudian si pelakunya tidak mau menggantinya. Maka kata si korban, kata ayahnya, kalau nggak mau ganti dengan restitusi ya berarti tambahkan lagi hukumannya 10 tahun, 20 tahun. Nah itu
ada bahasa restitusi. Nah, namun di sini di restitusi sekolah itu apa, seperti apa nanti kita bisa lihat. Oke, teman-teman sekalian. Nah, sekarang ada percobaan dulu nih. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Kemudian Anda perlu menjaga hal tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, dan mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Oke, mungkin kita bisa praktekkan ya, teman-teman sekalian. Bu Nana mungkin, Bu Nana dengan siapa? Siapa yang mau mengepalkan, siapa yang mau menggoda? Bagaimana cara agar si benda yang dipegang di sini bisa dibuka? Apa itu bendanya, segala macamnya? Oke, monggo, silakan. Dengar seksnya, kok makan siang, Pak? Gimana, nasi kotak? Tidak. Dua nasi kotak, Pak, dua. Tidak. Kafe, Pak, kafe. Pak, kafe bensin, Pak. Bensin. Bensin, kafe, oleh-oleh. Apa lagi, Pak? Wah. Bulan, Pak, bulan. Makan siang seminggu. Buka ya? Kira-kira kalau kau buka kesimpulannya apa? Hah? Tergoda, Pak. Berarti Pak Heru Mudah tergoda. mudah tergoda. Boleh bulan. Karena apa tadi? Karena godaan, godaan makan siang, dan lain sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahwa Pak Heru bisa dipengaruhi oleh Bu Nana. Berbeda misalnya ada yang satu orang ketika dia digoda tapi dia kepalkan. Dengan segala cara bagaimana dia merayu untuk membukanya tapi tidak dibuka. Itu menunjukkan bahwa tipe yang satunya itu dia bahwa yakin komitmen dengan rahasia yang dipegangnya. Saya mau tanya, berarti teori kontrolnya di siapa? Ada di siapa? Membuka atau tidak tuh? Dari Nana atau dari Pak Heru? Pak Heru membuka atau tidak itu teori kontrolnya dari Pak Heru. Nah, tadi kalau kita lihat berarti Pak Heru kurang komitmen dengan apa yang dia pegang, yang dia rahasiakan, mudah tergoda. Itu salah satu contoh. Gitu sih Pak Heru. Itu salah satu contoh bagaimana komitmen seseorang di lapangan, gitu ya. Tidak mudah tergoda. Ya, ada uang misalnya, ya uang dingin dari negara misalnya kan, untuk pembangunan kloset misalnya, untuk pembangunan WC. Tapi ketika digoda oleh kanan kiri, daripada bikin WC mending pakai traveling, kita satu sekolah misalkan ke Malang misalnya. Nah itu kita bisa melihat komitmen seseorang. Oleh karena itu sebenarnya kekuatan atau potensi komitmen itu ada pada diri masing-masing. Ya, ada pada diri masing-masing. Oke, lanjutkan. Salah satu contoh aja sebagai sebagai pengantar. Oke. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda membuka atau tetap menutup kepalan tangan? Mengapa? Apa alasannya? Dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol tadi ya untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Tadi jawabannya apa, teman-teman? Iya, maksudnya kontrol itu ada di siapa? Ada
masing-masing. Pak Heru bisa nggak menggoda teman yang lain? Nah itu tergantung pada orang yang digoda, pada objeknya ya. Jadi kita bisa melihat. Oke lanjut. Nah ini ada teori kontrol, perbedaannya dengan stimulus respon. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Makanya dalam teori Ki Hajar Dewantara itu, guru itu hanya bertugas menuntun, kata Ki Hajar Dewantara, bukan menuntut. Ya, jadi hanya menuntun. Dalam bahasa yang lain, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tugas kita hanya menebalkan tulisan yang samar. Artinya murid itu sudah punya garis tapi masih tipis, masih samar. Nah, tugas kita adalah menebalkan. Oleh karena itu jangan sekali-kali, nah di sini dikatakan kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, di sini ada yang disebut dengan bahwa kita harus menyikapi atau memperlakukan murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kira-kira apa itu kodrat alam dan kodrat apa bedanya kodrat alam dan kodrat zaman? Buat teman-teman, kita harus menyikapi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa kira-kira teman-teman sekalian? Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu gimana tafsirnya? Boleh sambil diminta. Pak Heru gimana Pak Heru? Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu. Kodrat alam itu apa? Bawaan lahir. Bawaan. Terus kalau kodrat zaman? Masa. Masa zaman. Oke, betul sekali ya. Kodrat alam itu apa yang dibawa oleh murid itu unik ya. Setiap orang berbeda. Sesuai dengan kodrat zaman. Pendidikan sekarang pasti berbeda dengan pendidikan 20 tahun yang lalu, begitu ya. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan murid itu dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Aku udah minum tuh. Oke. Di sini ada teori kontrol dan stimulus respon. Kita bisa bedakan. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ini betul, realitas kita kebutuhannya berbeda. Setiap orang pasti berbeda-beda. Kalau stimulus respon, realitas kita sama. Kita menyamakan seseorang itu. Kalau konteks guru di kelas, kita tidak melihat murid itu satu persatu, tapi kita melihat murid itu secara universal. Jadi disamaratakan saja. Padahal setiap murid berbeda-beda. Sama seperti ini. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, ini cocok dengan konteks keindonesiaan sebenarnya. Pendidikan kita sudah beragam. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya berbeda ya. Cara pandang orang dengan cara pandang kita pasti berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau ini perspektifnya salah. Ya, perspektifnya salah ini ya. Sesuatu yang melanggar itu salah. Sesuatu yang melanggar itu tercela. Padahal ketika dia melanggar ada maksud dan tujuannya, harus ditanyakan ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang tadi yang kita praktekkan tadi ya, dengan Pak Heru. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisa mengontrolnya dalam konteks apa? Biasanya mengontrol, kalau orang bisa mengontrol itu dalam konteks kekuasaannya, bisa bisa dibawa begitu. Pada hakikatnya tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, yang tadi itu ya, gagal tuh berhasil kalau tadi ya.
rujukan Pak Bu Nana berhasil. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, ini model berpikirnya menang-menang, win-win. Jadi tidak ada yang disalahkan. Saya kira ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, bagaimana nanti apakah kita guru pada posisi apa nanti kita bisa lihat. Oke, sampai sini dulu ada yang bertanyakan? Atau nanti yang kita terakhir? Oke, disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ini, bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia. Maka, apa yang harus dilakukan? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa maksudnya ini? Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran kemudian disadarkan, kesadarannya itu bukan takut pada orang yang menghukum, tapi dia motivasinya adalah motivasi intrinsik, keluar dari kesadaran dalam dirinya. Nah, nanti ini berlaku pada teori segitiga restitusi. Jadi pernah ininya ya, pernah melakukan. Saya mau tanya pada teman-teman sekalian untuk GDS. Kalau ada teman-teman anak-anak yang melakukan kesalahan telat misalnya, apa yang teman-teman lakukan? Apakah langsung menghukum sesuai dengan aturan atau ada komunikasi sebelumnya, ditanya alasan dan lain-lain atau gimana? Kalau di sini sekolah kita, ditanya dulu. Kalau diberikan sanksi itu kalau mereka datangnya di atas 30. Kalau yang masih 17 itu dicatat tapi tidak dikenakan sanksi. Jadi ada step-stepnya gitu ya. Tidak langsung dihukum misalkan gitu. Dan lain-lain. Oke, dan sudah bagus itu berarti kalau ada step-step. Nah, nanti kita lihat ya. Contoh, bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan, kalau konteks kita ya pegawai yang sering datang terlambat, kalau konteks teman-teman berarti murid ya, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan sebagai karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Gimana nih, teman-teman? Teman-teman sebagai guru di sini datang lebih awal itu motivasinya apa? Apakah takut ketahuan kepala sekolah? Apakah kesadaran diri? Atau ingin menjadi guru yang terbaik? Nah, yang bisa dicontoh oleh teman-teman atau oleh muridnya. Absen. Ini memperoleh masuk kelas, Pak. Bukan datang ke sekolah. Boleh datang ke sekolahnya. Gimana teman-teman? Motivasinya apa tuh? Apakah motivasi kesadaran diri bahwa harus pagi-pagi sebagai karyawan, sebagai pegawai negara atau sebagai dari bagian dari sekolah, atau biasa-biasa saja karena datang telat dan tidak telat pun sama aja tuh, gitu ya? Nggak ada penghargaan misalnya, atau gimana? Mungkin satu-satu deh dari anak. Saya tahu aja duduk sini itu berakhir. Dari mana sini motivasinya apa? Yang pertama ya absen, yang kedua kesadaran diri dong kalau mau sekolah dong. Karena saya kira kalau misalnya terlambat, saya memikirkan cuma satu kelas yang tinggal tapi 40 orang siswa. Asik juga, silakan dong. Kalau Bu Dika, Karena ya memang sudah tugas dari satu kita sebagai guru, apalagi kalau ada yang sama. usahakan datang pagi. Bu Asri gimana? Kalau jawaban saya karena kesadaran diri sendiri juga mau jalan
Luar biasa. Satu lagi deh, saya belum mendengar motivasi ekstrinsik ya, motivasi yang lain kan hanya ingin misalkan mendapatkan Haris, ya representasi. Haris gimana motivasinya? Hah? Nih, ada aturan nih di sekolah kita untuk datang tepat waktu. Pak Haris datang tepat waktu atau gimana? Kadang-kadang tepat waktu. Kadang-kadang tidak. Kenapa tuh? Kalau kadang-kadang tidak tepat waktu kan apa alasannya? Yang didahulukan gitu ya. Oke, saya kira guru-guru di sini sudah luar biasa ya. Motivasinya sudah terbangun karena apa? Karena kesadaran. Kita tanggung dan tanggung karena dari tauladan. Oke. Lanjut. Nah, ini motivasinya ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, teman-teman dari jawaban tadi nggak ada yang kayak gini ya. Untuk menghindari hukuman tidak kan? Ketika ditanya dipotong tukir, enggak kok. Nah, gitu ya, nggak ada. Yang kedua, karena ribut. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sekolah kita nggak ada. Ya, harusnya ada berarti ya. Nanti tim PDS mengusulkan tuh. Nah, mengusulkan. Harus ada imbalan atau penghargaan. Nah, ini tidak harus melulu materi gitu ya. Tidak harus melulu materi uang, makanan, bisa jadi pujian misalnya kan, gitu kan, dari kepala sekolah misalnya, atau semacam apa ya, semacam mendapatkan sertifikat begitu ya, untuk bisa digadaikan begitu ke bank. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan tadi jawabannya yang ini nih, teman-teman guru SMK ini, yang ini yang ketiga, luar biasa. Bukan karena menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan imbalan, tetapi untuk menghargai diri sendiri. Karena itu tadi, teman-teman jawabannya adalah bagian dari tanggung jawab. Ini ada 3 teori perilaku manusia. Lanjut. Nah, kita masuk ke konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Lanjut ke materi selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sekolah kita pasti ada pelanggaran-pelanggaran ya yang dilakukan oleh anak-anak. Mau telat, beda seragam, apalagi tidak pakai sepatu hitam, baju dikeluarkan. Nah, kita nanti klasifikasi apakah masuk ke hukuman, ke konsekuensi, atau ke restitusi. Nah, nanti kita bicara soal contoh per contoh. Apa itu hukuman? Hukuman itu adalah sifatnya satu arah, ya, linear berarti ya. Dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman. Sini garis bawahi, tanpa melalui kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan dengan murid. Konteksnya ini bisa kita lihat di lingkup kecil, kelas. Ya, di lingkup kelas. Sudahkah teman-teman wali kelas membuat satu regulasi atau aturan di mana hukumannya dikomunikasikan dengan anak-anak? Apakah melakukan komunikasi atau tidak? Jika tidak, berarti kategorinya dia adalah hukuman atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi ini hukuman ini kalau kita simpulkan satu arah ya, dari A ke B, dari atas ke bawah, tanpa ada kesepakatan dari bawah dengan yang atas. Yang kedua, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi dibuat oleh guru atau pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Berarti ini ada komunikasi ya. Sudah disepakati antara murid dengan guru, antara pihak sekolah dengan warganya, yaitu pelajar. Nah, kalau restitusi
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini yang harus dibawahi, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kalau restitusi itu dibalikan lagi kepada murid. Makanya motivasinya tadi motivasi apa? Motivasi apa tadi? Intrinsik. Jadi motivasinya dari dalam. Ya. Ketika dia merubah pelanggarannya menjadi lebih baik, itu karena dia sadar, bukan karena dihukum atau yang lainnya. Gitu. Teman-teman bisa bedakan ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, belum sini. Kita kasih contoh dulu deh. Hukuman bersifat tertara, konsekuensi dibuat karena ada komunikasi, restitusi kesadaran budaya. Saya mau tanya ke teman-teman nih. Mau tanya ke teman-teman, apakah ini masuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Mencatat nih, contohnya mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan datang terlambat. Kan ada datang terlambat nih. Catat 100 kali, 100 baris. Saya tidak akan telat, saya tidak akan telat, saya tidak. Termasuk hukuman kan saya aja restitusi. Kenapa kira-kira? Iya, karena tidak ada kesepakatan. Ada hubungannya nggak telat dengan mencatat? Nggak ada. Ya, berarti masuknya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Datang telat, kemudian suruh lari 2 kali putaran lapangan. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ada hubungannya nggak telat dengan lari 2 kali? Tidak ada. Maksudnya hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas temannya yang kena air. Hukuman atau konsekuensi? Iya, maka konsekuensinya mengganti. Sudah bisa bedakan ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi karena dia datang pakai sepatu putih, kemudian kata GDS-nya, udah jangan pakai sepatu aja seharian. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Dia nggak pakai sepatu di depan. Apakah harus tidak memakai sepatu? Hukuman ya. Menurut teman-teman, kenapa hukuman? Nyambung gitu. Iya, karena nggak ada kaitan. Oke, yang terakhir, mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena telat 10 menit pada pelajaran PJOK. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Kenapa konsekuensi? Karena ada kaitannya dengan olahraga. Jadi gitu ya. Nah, pertanyaannya di GDX itu, sudahkah kita menerapkan hukuman atau konsekuensi? Nanti kita bisa lihat dari aturan-aturan yang dibuat. Oke, ini keyakinan kelas ini dilewat saja karena ini nanti ada prakteknya. Oke, bentar. Oke, saya mau ini dulu. Mau masuk ke yang ini. Posisi kontrol ya. Yang ini 5 posisi kontrol. Kita lihat pakai video boleh. Oke, contoh apakah kita posisinya penghukum, teman, manajer, pemantau atau pembuat rasa bersalah. Kita lihat di yang
Dari video tadi kita bisa mengklasifikasikan ya bahwa kita tidak di posisi mana. Pengalaman. Mungkin Bu Retno sebagai ketua GBS di posisi mana kita sekarang? Semuanya ada yang masuk Pak itu Pak. Ada yang masuk ya? Iya, semuanya. Pernah berada di posisi pembuku, pernah di posisi teman, pernah di posisi pembuat merasa bersalah, pernah di pemantau juga pernah, di manajer juga pernah. Iya. Jadi pernah dilakukan. Yang ideal yang mana? Yang manajer. Itu ideal ya. Iya. Idealnya sebagai manajer. Kalau penghukum tadi langsung ya. Iya. Tadinya 2 kali putaran karena melawan jadi 5 kali putaran. Jadi kewenangannya ada di guru hukum sesuai kemauan guru tersebut. Hukuman Bu Retno pasti berbeda dengan hukuman Pak Risdianto. Seenak-enaknya aja. Kalau dalam posisi penghukum. Ya. Dengan teman juga tadi sudah dikatakan ya. Dengan Pak Heru mau, tapi dengan Bu Lilis nggak mau dia. Bisa diomongin gitu ya. Pembuat merasa bersalah. Biasanya ini yang kita pakai ya. Nanti gimana kalau kamu datang terlambat terus saya diomelin di sekolah. Gitu ya. Pembuat merasa bersalah biar anaknya bersalah. Seperti kita ke anak begitu ya. Kamu nggak sayang sama ibu, nggak sayang sama bapak. Udah dibiayain segini sekolah gitu kan. Jadi anaknya merasa bersalah. Iya. Merasa bersalah. Kirain benar-benar ya. Kamu nggak bersalah, tapi tetap aja dilakunya. Ada lagi yang tadi pemantau ya. Kalau pemantau ini sesuai aturan aja. Yang tertulis segitu ya kamu harus begitu. Nah, ini mengikuti juknis, petunjuk. Karena pemantau juga belum ideal katanya. Yang ideal adalah posisi manajer. Tapi ini pasti perjuangannya sangat lama dan panjang. Apalagi di kita tuh Pak yang terlambat. Betul. Gimana tuh? Melihat realitas sekolah itu kalau kita pakai manajer. Terus bisa nanti yang di guru BBS nggak ada. BBS-nya dibanyakin ya. Nah, ini diskusi hari ini. Gimana tuh agar posisi ideal ini bisa diterapkan di sekolah kita? Gimana caranya? Ya nanti itu PR. Di BKI yang mikir itu dibanyakin. Di BKI itu tidak bisa ya siswa itu langsung terlambat masuk BKI itu nggak bisa gitu. Jadi ada step-stepnya. Jadi kalau si anak ini emang benar-benar sudah parah banget, baru masuk ke BK. Tapi kalau baru terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali itu bisa masuk ke BK. Masuk berapa kali? Kalau udah ya saya bilang hampir setiap hari masuk BK terlambat. Nah itu baru bisa kita ke BK. 2, 1, saya pernah tiket yang lanjutan yang sesi kedua itu alhamdulillah ringan karena sudah pada siswa mau saya ini apa ya dari kan siswa juga pulang itu panggil kenapa guru itu nah itu yang bingung berulang saya mau keluar itu banyak tapi guru itu nggak pakai gerak. Iya, bagaimana tuh cara komunikasi sama Pak? Tumpuan sepertinya kalau kayak di sebelah siswa dan berarti tumpuannya itu ada di GDS.
gurunya rambutnya. Saya namanya guru. Ini tuh susah gitu ya. Siswa nyontohnya dari siapa kalau bukan dari kita ya? Jadi mudah-mudahan memang bukan hanya GDS-nya, S-nya itu siswa memang yang bisa di sekolah. Berarti ya semua juga harus ikut disiplin, harus berperan. Jadi ya mungkin akan lebih punya kerjaan lagi gitu tim GDS untuk mensosialisasikan ke guru juga harus ada timnya. Berarti pasti sama orang asek. Tadi di teori kontrol itu kan yang ideal itu adalah posisi manajer kan? Posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Karena efeknya adalah kesadaran pribadi kan? Apa yang disebut tadi motivasi intrinsik itu. Ketika dia telat, kemudian diingatkan oleh guru, kemudian ada kesadaran pribadi, kesadaran dari dirinya. Tadi kasus yang terakhir itu bagaimana caranya diingatkan oleh ibunya atau kakaknya untuk olahraga. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita menjadi guru sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Jadi ada teorinya pakai ini katanya. Pakai kalau anakmu ingin kalau anak didikmu ingin menjadi karakter yang bagus, maka pakailah pelanggaran itu memakai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini tentu ada 3 ya. Nah, bisa dilihat yang pertama adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kaitannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi semacam ada dorongan atau dukungan moral ya. Kamu kesalahan itu memang setiap orang bersalah gitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah yang sebelah kiri. Divalidasi tuh. Kamu tentunya punya alasan kan melakukan ini, mencontek misalnya, atau telatnya ada alasannya kan? Nah, kan gitu. Ada cara yang lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa gak sih? Nah, kalau tidak mencontek. Kemudian ada lagi menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini aturan yang sudah disepakati baik di sekolah maupun di kelas. Kira-kira kalau kita lihat tadi lihat tadi video yang terakhir, kira-kira kan ada pertanyaan itu ya, pasti kan tadi ya. Keyakinan kelas mana tadi yang sudah disepakati? Kan menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Mungkin bisa kita lihat videonya satu lagi ya tentang segitiga restitusi ini. Yang merasa kesal, apa yang kamu lakukan? Saya mencontek Pak, karena saya kesal. Karena bila saya tidak mencontek, tentu saja nilai saya akan turun. Padahal saya sudah berjuang untuk belajar. Jadi alasannya mencontek karena kisi-kisi berbeda dengan apa yang ditanyakan begitu. Ngomongin gurunya, guru mapelnya di tempat umum atau bersama teman-teman. Ya Pak, saya tahu saya mencontek salah, maka dari itu saya tidak melakukan yang lebih buruk daripada itu Pak. Keyakinan kelas. Saya melanggar prinsip dan keyakinan kelas tentang kejujuran. Mungkin pada saat itu saya merasa kesal, merasa emosi, merasa khawatir dan saya turun, jadi sikap kejujuran itu tidak ada dalam diri saya. Sekarang penting nggak kejujuran tersebut?
Oke, saya kira terlalu lama. Yang jelas ketika kita menjadi guru dalam posisi manajer, ini yang dilakukan ya, pakai segitiga institusi. Ketika validasi yang kemarin gimana? Setelah dia apa? Salah. Yang ini dulu Bu, yang validasi tindakan salahnya gimana? Apa alasan? Mengapa kamu melakukan tes? Ya tadi, karena nilai saya takut rendah, diomelin oleh ibunya. Kemudian yang ketiga, menyangka keyakinan itu gimana? Keyakinan pas apa yang kita sepakati? Berarti apa tuh? Keyakinan pas apa yang kayak tadi mencontek? Jujur, ya. Kejujuran kan? Ya, kejujuran. Kejujurannya yang kami menjadi apa? Jujur apa? Dan banyak lagi kasus-kasus atau contoh-contoh lain yang terjadi di sekolah. Contek, telat, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebagai guru pada posisi manajer, maka paham segitiga sebenarnya sih pesannya ini. Jadi jangan orang langsung salah langsung. Apalagi pakai kalimat yang kekerasan verbal gitu ya. Contoh, kamu bodoh. Tapi itu biasanya untuk sebagian guru biasa ya kayak gitu. Dan kita kadang nggak sadar loh. Dan kita kadang mengiyakan gitu yang salahnya itu. Iya. Kadang Karena udah biasa gitu. Iya. Makanya kita nambahin. Bener kamu. Apalagi kalau di kayak gitu kan ya. Yang harus meledak. Ya. Jadi pesan yang ingin dipakai di budaya positif ini Jadi memakai jujur kayak gitu. segitiga restitusi begitu ya. Begitu sebenarnya sih simpelnya itu. Ini waktunya udah lebih dari 1 jam ya. Sedikit lagi sedikit, udah tinggal gini doang. Tadi udah ini di video ya, menstabilkan. Kemudian yang kedua validasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan tadi ya, karena keyakinan di sekolah atau keyakinan di kelas sudah dibikin. Maka ditanyakanlah keyakinan dia. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir, sudah bisa berbagi ya, khususnya di tim GDS. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ketika kita bicara soal budaya positif kaitannya dengan aturan-aturan, mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi. Terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir di diseminasi budaya positif di SMK 1 Kota Serang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk tim PDS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Melalui diseminasi ini kami lebih terbuka kembali wawasan kami tentang bagaimana memanusiakan siswa, bagaimana kita menghambat siswa sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantoro, sehingga kita bisa menerapkan sesuai apa yang diharapkan dalam program segitiga restitusi. Terima kasih Pak Iip, semoga sukses. Sangat luar biasa materi yang disampaikan oleh Aib ya. Ada 5 posisi kontrol guru, dari mulai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, sehingga kita sebagai guru ya bisa menentukan mana yang terbaik buat siswanya. Sukses terus buat Pak Iib.